Novel Kansa karya Cawija episode 21 Petunjuk. Hanafi terlihat berpikir sejenak melihat rekaman CCTV yang sedang diputar Insa. Siapa dia sayang? Dan kenapa kau melihat rekaman CCTV di rumah sakit? Apa terjadi sesuatu dengan Hafsah waktu dirawat di sana? Kata Hanafi menatap Insa dengan khawatir. Ini bukan tentang Hafsah. Sudahlah, lihatlah lagi. Siapa dia? Apa kau mengenalnya? Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya, kata Insa dengan wajah yang sangat penasaran. Sungguh, aku tak mengenalnya sayang. Benarkah? Tapi Dokter Arya bilang kau mengenal siapa dia, dan aku diminta menanyakannya padamu langsung. Merasa ada sesuatu yang penting, Hanafi segera melihat dengan seksama lagi, dan mengulang beberapa kali video yang ada, berusaha melihat wajah wanita yang ada di sana dengan jelas. Ya, aku mengenalnya, kata Hanafi sedikit acuh. Katakan, siapa dia, dan apa hubungan dia dengan Salma, ataupun Kansa? Kata Insa dengan antusias. Salma dan Kansa? Aku sama sekali tak mengerti dengan itu sayang. Dia hanya seorang temanku. Lalu apa hubungannya dengan Kansa? Kata Hanafi semakin dibuat penasaran. Aku juga tak tahu sayang, tapi yang aku dengar dari penuturan Dokter Arya, dia akhir-akhir ini sering... Kata-kata Insa terhenti begitu saja saat mendengar suara barang pecah di luar kamarnya. Ada apa? Tanya Insa sambil memandang Hanafi. Mereka berdua pun keluar dari kamar dan mendapati Kansa yang tak sengaja menabrak vas bunga kristal karena dirinya yang merasa pusing. Kansa? Hanafi segera berlari kecil, menghampiri Kansa dan mencoba membantunya berdiri di antara pecahan vas kristal yang menghambur di lantai. Kansa? Insa juga menghampiri Kansa, tapi segera dicegah dengan tangan Hanafi karena dia tak mau Insa terkena pecahan vas yang ada di mana-mana. Diam di situ, biarkan aku membantunya, kata Hanafi sambil memberi isyarat pada Insa. Kenapa kau bisa terjatuh di sini, Kansa? Tanya Insa dengan nada khawatir. Hati-hati, banyak pecahan vas di lantai, kata Hanafi sambil memegang bahu Kansa, menariknya berdiri. Maaf, aku telah memecahkan vas ini. Aku merasa pusing, kata Kansa dengan suara lemah. Aku bisa berdiri sendiri, kata Kansa lagi sambil berusaha menepis tangan Hanafi. Tak masalah dengan vasnya, yang terpenting apa kau tak apa, kata Insa terhenti ingin berkalimat lagi. Tapi melihat kelakuan Kansa pada Hanafi, Insa seketika terdiam. Kau lemas Kansa, ayah akan membantumu ke kamar. Jangan menolak, kau bisa terluka nanti. Hanafi sudah berusaha menggendong tubuh mungil Kansa, membawanya ke kamar. Kansa ingin menolak, tapi Hanafi segera bergerak cepat, yang membuatnya seketika terdiam dan hanya pasrah, karena kepalanya yang terasa amat pusing. Hanafi menaruh Kansa di ranjangnya, diikuti oleh Insa yang berada di belakangnya. Insa sudah memegang ponselnya, mengetikkan sesuatu di sana. Aku sudah memanggil dokter kemari, mereka akan memeriksa keadaanmu, kata Insa, masih fokus ke layar ponselnya. Tak perlu panggil dokter kemari bu, aku baik-baik saja, dan aku ingin sendiri. Lebih baik kalian pergi dari sini, kata Kansa, yang tak memandang ke arah Hanafi dan Insa sama sekali. Menurutlah, kau akan mendapatkan obat nanti, kondisimu tak baik-baik saja sekarang, kata Hanafi berusaha menyelimuti Kansa. Tak usah melakukan apapun untukku ayah, itu tak akan merubah apapun. Cara pandangku pada ayah akan tetap sama, kata Kansa sambil memandang Hanafi penuh kesal. Aku sungguh ingin segera menikah dan segera pergi dari rumah ini, imbuh Kansa lagi. Melihat kelakuan dan mendengar perkataan Kansa pada Hanafi, seketika Insa merasa sangat kesal kepadanya. Bagaimana tidak, setelah semua yang dia lakukan pada keluarganya, Insa masih saja memberikan perhatian kepadanya, tapi Kansa dengan angkuhnya menolak dan menyuruh mereka pergi dengan cara yang tidak sopan. Jaga sikapmu Kansa, kami orang tuamu, kata Insa setengah membentak karena dia sudah merasa kesal yang teramat sangat. Kansa tak menjawab apapun, dia hanya melihat Insa sekilas dengan tatapan sinisnya. Kau kira berumah tangga adalah perkara yang mudah? Kau kira setelah menikah semua akan berjalan lancar begitu saja? Tidak seperti itu nak. Bahkan orang yang saling mencintai pun
Dalam rumah tangga pasti akan mengalami pertengkaran, apalagi kalian yang menikah tidak didasari oleh cinta. Kalian menikah karena adanya anak, bukan? Kata Insa dengan nada suara yang masih meninggi. Jangan bertingkah seperti ini pada kami. Bukan hal yang mudah untuk kami menerima semua ini, Kansa. Bersikaplah dewasa. Berpikirlah sebelum bertindak. Pikirkan orang lain sebelum melakukan semua yang kau mau. Kau bukan anak kecil lagi, nak. Kata Insa lagi dengan nada suara yang sudah mulai lembut. Kansa hanya mendengarkan tanpa ingin menjawab perkataan dari Insa. Dia bahkan tak melihat ke arah Insa sama sekali. Sadarlah sayang, apa yang sebenarnya kau inginkan dari semua ini. Jangan menghancurkan masa depanmu sendiri. Ibu tahu, kau sudah mengetahui tentang ibu kandungmu, tapi aku juga ibumu. Aku yang telah membesarkanmu, kata Insa. Entah kenapa, tiba-tiba Insa mengalirkan air mata di pipinya. Dia merasa sedih karena anak yang sedari kecil berada dalam pelukannya dan mendapat kasih sayangnya kini tiba-tiba berubah sikap padanya. Kalaupun aku tahu atas semua yang telah terjadi dengan ibu kandungku sedari kecil, aku pun tak mau hidup dengan ibu dan ayah. Lebih baik aku sendiri daripada harus hidup dengan orang-orang yang sudah memberikan luka pada ibuku, jawab Kansa sambil menatap Hanafi dan Insa bergantian dengan tatapan sinisnya. Jadi kau menyesal hidup bersama kami selama ini, kata Insa seketika dengan tatapan tak percaya pada Kansa. Ya, aku menyesal telah memanggil ibu selain pada ibu kandungku. Lalu kau akan hidup dengan siapa, Kansa? Katakan, bahkan kau. Hanafi tiba-tiba berdiri dan memeluk Insa menghentikan perkataannya. Sudahlah sayang, dia tak akan paham. Dia masih diliputi dengan amarah, kata Hanafi melirik membisik di telinga Insa. Tapi dia benar-benar sudah kurang ajar, Mas. Dia mengatakan hal yang seharusnya tak pernah dia katakan, kata Insa mencoba membantah Hanafi. Sudahlah, ayo kita pergi. Biarkan dia sendiri dulu. Berikan waktu padanya sampai dia benar-benar mengetahui semuanya. Insa yang mendengar kalimat terakhir dari Hanafi, dia segera saja pergi dan menuju kamarnya kembali, masih dengan air mata yang mengalir di pipinya. Tak lama setelahnya, para medis yang telah dipanggil Insa datang dan mulai memeriksa keadaan Kansa. Mereka memberikan beberapa obat dan vitamin untuk kehamilannya. Sementara Hanafi tetap ada di dalam kamar Kansa, menemani para dokter sampai mereka selesai melakukan pemeriksaannya pada Kansa. Bersambung.